warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah berikan rahmat hidayah kepada kita semua. Syukur alhamdulillah kita selesai melaksanakan salat isya berjamaah yang insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih berjamaah juga yang malam ke-30 Ramadan. Salawat dan salam juga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil. Baiklah, saya akan membacakan isi buku 1001 kisah teladan yang ditulis Syekh Hani Al-Hajj, semoga Allah merahmati beliau. Cerita yang nomor 758 yang berjudul Hidup Amirul Mukminin menjadi berat bagi kami sejak diangkat menjadi khalifah. Andaikan saja ia tidak diangkat. Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada salah seorang laki-laki anggota majelisnya, "Aku tidak tidur karena berpikir tadi malam." Dia bertanya, "Apa yang kau pikirkan, wahai Amirul Mukminin?" Ia menjelaskan, "Tentang kubur dan penghuninya. Sesungguhnya jika engkau melihat orang yang sudah meninggal dunia, setelah 3 hari kemudian dalam kuburnya, maka niscaya engkau akan merasa miris untuk mendekatinya setelah sekian lama bergaul bersamanya. Kau juga akan melihat tempat tinggal yang dirayati binatang, tanah, dan ia digerogoti ulat dengan perubahan bau dan kerusakan kafan. Padahal sebelumnya berparas menawan dan aroma wangian serta pakaian cerah." Setelah menyampaikan kata-katanya itu, Umar bin Abdul Aziz tampak menahan kesedihan, lalu jatuh pingsan. Lalu Fatimah berkata kepada laki itu, "Hidup Amirul Mukminin telah membuat kami terenyuh sejak diangkat menjadi khalifah. Andaikan saja ia tidak memangku jabatan ini." Kemudian Fatimah datang dengan membawa air lalu membasahi wajahnya sambil menangis. Ketika sadar kembali dan melihat istrinya sedang menangis, Umar bin Abdul Aziz bertanya, "Wahai Fatimah, apa yang membuatmu menangis?" Dia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku melihatmu tersungkur pingsan di hadapan kami. Maka terbayang dalam pikiranku akan Wahai Amirul Mukminin, aku melihatmu tersungkur pingsan di hadapan kami. Maka terbayang dalam pikiranku akan ketersungkuranmu di hadapan Allah dalam kematian. Meninggalkan dunia dan berpisah dengannya. Itulah yang membuatmu menangis." Mendengar jawaban istrinya itu, Umar bin Abdul Aziz kemudian berkata, "Cukup, wahai Fatimah, kau telah menyampaikan." Kemudian dalam keadaan lunglai ia didekap oleh Fatimah. Dengan suara lembut Fatimah berkata lagi, "Kami tidak mampu mengatakan kepadamu semua yang terdapat dalam hati kami untukmu." Umar bin Abdul Aziz masih dalam keadaan demikian hingga tiba waktu sholat. Lalu Fatimah membasahi wajah suaminya itu saya berkata mengingatkan, "Sholat wahai Amirul Mukminin." Ia pun terperanjat bangun. Sementara Al-Mughirah bin Al-Hakim menuturkan bahwa Fatimah bin Abdul Malik, istri Umar bin Abdul Aziz berkata, "Wahai Mughirah, mungkin antara manusia terdapat orang yang lebih banyak sholat dan puasanya daripada Umar. Akan tetapi aku tidak melihat ada orang yang lebih takut kepada Tuhannya daripada Umar. Bila mana usai melakukan sholat isya, ia duduk di masjid kemudian mengangkat kedua tangannya, lalu terus menangis hingga tertidur, lalu bangun dan terus menangis lagi." Nah, ini contoh pemimpin. Amirul Mukminin ini sama dengan presiden kalau kita sekarang. Beliau
sehari-harinya lebih banyak menangis daripada tertawa. Karena benar, orang yang banyak tertawa, apalagi orang yang banyak bercanda, itu hatinya mati. Nah, jangan sampai kita termasuk golongan itu, apalagi yang tidak menunjukkan kasih sayang terhadap saudaranya, maunya berkelahi aja. Bedanya dengan kucing. Nah, baiklah, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.